friend, masih bersama gue Tanto Japa dan kali ini gue di rumahnya Om Dika. Nah, gue pengen tahu nih di rumahnya Om Dika ini banyak banget burungnya, terutama lovebird. Nah, Om Dika di sini nih ternak kan banyak nih. Berapa pasang nih ngomong-ngomong nih Om? Ya ternak ada yang orang bilang sayur, ada yang main warna juga. Kalau yang sayur itu ada 15-an pasang sih. Wah, ini yang dimaksud sayur itu dari warnanya atau dari apanya nih Om? Itu istilah aja sebetulnya. Oh, istilah. Karena kan orang dulu kalau nggak viola, nggak PP itu kan sebutannya sayur. Gitu. Padahal secara kualitas juga banyak di lapangan itu yang pakai burung-burung cosan, pascu kan kayak gitu. Jadi kalau yang sayur yang warna-warna biasa berarti lah ya. Itu ada berapa pasang di sini nih Om? Ada 15-an sih, 15. 15 ya, pasang. Tapi ya biar laku lah istilahnya untuk dikomersilkan ya ekspektasi lah. Kalau yang warna nih, tadi kan yang sayurnya udah tuh yang warna-warna biasa. Nah, kalau yang warna-warna ini yang kayak biola, PB yang kayak gitu itu ada berapa pasang nih? Kalau yang viola sama PB terus ada ewing juga paling ada 10 pasang aja. Soalnya baru bisa beli. Kita kalau flashback 3-4 tahun yang lalu kan masih gila harganya. Ya, betul sekali. Nah, ini ngomong-ngomong nih Om Dika. Ini ternak ini dimulai dari tahun berapa sih? Kalau ternak itu bisa dibilang dulu nggak sengaja ya. Oh, nggak sengaja. Dari 2013 aku main burung itu dulu lebih ke serangga, ocehan. Main ocehan dulu, baru ke lovebird. Nah lovebird itu dulu kan cuma dibagi lovebird ya lovebird. Nggak ada dewasa, nggak ada baby kan seperti itu. Jadi dulu orang melihara pasti dewasa. Kebetulan dulu punya temen ya bisa dibilang apa ya, joki ya, tapi kalau joki kesannya bos banget gitu. Bukan joki, punya temen yang punya banyak waktu. Minta tolong dulu kan, ada 8 ekor lah dulu tuh. Nah kebetulan temen ini diterima kerja, burung pulang semua ke rumah, ya mau nggak mau buat apa, masa ya mau dilomba semua kan gitu, nggak juga kan. Jadilah mulai breeding dari 2014, 15 lah, 14 akhir, 2014 akhir. Berarti udah 6-7 tahunan ini ya Om ya? Ya, sudah sekitar itu sih. Nah, kalau di tahun 2014, di 2015 itu harga lovebird sih udah nggak begitu mahal di tahun 2010-2012 lah ya harganya gitu. Nggak sefenomenal itu. Cuma kalau untuk biola memang masih mahal waktu itu. Masih ya? Tapi ya alhamdulillahnya dulu juga aku, karena dulu tuh yang kebeli kan sayur Om. Yang kebeli josan, pascu, pastel biru, ya pokoknya warna-warna pasaran lah. Nah itu pun dulu josan itu masih bisa jual di rate temen kenal nih 350 Om. 350. Ya di Om Jo kan 2,5, yang 100.000 hitung-hitung ongkos gue nyepet. Gitu kan. Jadi kalau misalnya ada temen deket yang temen-temen satu gantangan gitu kan, itu masih tak hargain 3,5 tahun itu ya. Tapi kalau misalnya dari luar, dari apa, biasa tak jual josan aja bisa gopek Om. Tapi ya Kalau keluar ya? Ya kalau keluar, atau istilahnya kan kalau ya kan nggak, ya mungkin dulu medsos sudah ada tapi nggak kayak sekarang ini kan. Jadi lebih ke mulut, jadi orang bisa nggak percaya nih josan gopek, mahal amat kan gitu kan Sekarang nih kalau sekarang gopek mahal amat gitu kalau sekarang gitu. Ya tapi kan ya itu tadi istilahnya ada, kalau bahasa Jawa ya onorgo norupo kan seperti itu. Jadi memang ada kualitasnya, berarti pasti ada price-nya, ada harganya. Nah Om, kalau posisinya kan tadi yang nggak warna tuh. Kalau dulu pas pertama kali branding warna, ternakan warna itu ngeluarin anakannya tuh berapa Om? Maksudnya ngeluarin anakan harga penjualan anakannya itu? Oh ya enggak, kan aku main warna ini kan pas harga-harganya sebetulnya udah drop. Udah drop karena baru mampu beli waktu itu gitu loh. Jadi
kebeli warna ya coba-coba main warna gitu kan. Ya yang ngikutin harga sekarang aja, standaran aja. Standar harga sekarang lah, karena kan main warna ini baru ya setahun 2 tahun lalu, dan itu pun kebeli babyan, kita pakai gandang dulu, juara baru kita ternakin. Nah, ini Om Dika sendiri sortiran untuk indukan kan nggak sembarangan nih masukin, nggak asal lovebird yang dimasukin kan, karena banyak banget yang gua amati untuk lovebirdnya Om Dika ini di gantangan sering banget juara, entah itu di Balibu ataupun di lovebird dewasanya gitu. Itu kalau untuk indukannya itu memang burung-burung mantan prestasi atau kayak gimana tuh Om? Ya sebetulnya gini, aku sih masih nggak kan ada orang bilang memang kalau apa-apa tuh ada terahnya ya. Jadi secara genetik itu pun kalau aku bilang masih percaya itu. Tapi selepas itu ya rawatan juga kan. Betul. Cuman kalau prinsip lovebird itu di 3,5 sampai 4 bulan saat dia udah keluar durasi itu udah pasti panjang. Jadi beda kalau kita miara burung kicau ya, kita beli ciblek bahan, pelihara lama gacor. Kalau lovebird nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa. Jadi memang apa ya? Jadi memang ya sebisa mungkin kita cari indukan yang prestasi. Dan kebetulan memang yang tak ternakin itu ya eksprestasi lah. Jadi maksudnya nggak apa sih, kalau dari dulu aku berprinsip kalau memang nggak prestasi ya bisa dibilang percuma. Ya, karena pakan juga mahal sekarang. Faktor itulah banyak, apalagi sekarang kalau ngomong untuk kita jual. Dari segi bisnis memang nggak masuk. Nah, kalau sekarang nih banyak permintaan di luar sana, terutama ngekek mania. Untuk Om Dika ini banyak yang minta yang lolohan atau yang memang sudah jadi prestasi, yang udah di koloni kayak gini, udah siap gantang kayak gitu Om. Ya macam-macam sih Om. Oh, macam-macam ya. Ya kan kalau misalnya kalau kita memang ini kalau di press di Kusuma Beb sendiri ya, itu istilahnya kalau udah ya lepas milet, petel-petel sebelum sekolah ke gantangan nih, itu masih sekitar rate-nya 150 kayak gitulah. Ya rata-rata sih ya, maksudnya sekitar itu. Kalau misalnya ya sok model petel enak, bawa kayak gitu aja. Jadi kalau burung-burungnya udah sekolah sekali 2 kali dan sekolah ada istilahnya ada sertifikatnya ya agak beda gitu aja sih. Jadi nggak terlalu ya gimana lah, masih terjangkau lah. Kalau baby yang prestasi nih, itu dari mulai ring tertinggi jual sampai ada yang cukup rendah lah untuk dijualnya, itu yang paling tinggi dulu nih. Pernah jual berapa untuk ukuran baby Om? Kalau itu sih aku nggak bisa ngomong ya. Maksudnya kalau burung ini kan nggak ada price yang, kadang orang gini nih ngejar apanya dulu. Jadi misalnya orang prestasian pun ada yang seneng memang duduknya, ada yang seneng ngepaknya, gacornya gitu. Jadi macam-macam. Tapi kalau untuk harganya ya coba main-main kesini aja kita ngobrol. Jadi untuk harga ini kembali lagi ke selera. Betul Om ya. Betul. Selera dan nanti kualitas yang berbicara Om. Betul. Bener Om ya. Betul. Ini kalau di sini untuk lovebird yang dewasa ada ya nggak yang siap dimainin untuk dikeluarin kayak gitu Om? Apa memang udah buat branding aja dah gitu? Kita maininnya untuk yang baby aja dah kayak gitu. Kalau dewasa aku sih memang nggak pernah ngeluarin. Oh, nggak pernah ngeluarin. Jadi rata-rata yang memang dari baby di aku dan kebetulan nggak dibeli orang dan tak mainin terus, itu biasanya jadi indukan. Tuh. Jadi udah ketahuan ini indukan bagus daripada disolootin, mendingan buat branding karena nanti anakannya pun bagus itu Om. Ya insya Allah. Jadi secara genetika lah, maksudnya secara keturunannya kemungkinannya bagus. Betul. Karena memang betul Om, terah durasi itu nggak bohong lah gitu. Nggak bohong. Nantinya pun juga bakalan ikut anaknya ini gitu. Ya. Dan kalau burung itu kalau ini nggak ada intervensi apa ya. Betul. Maksudnya secara pribadi aku ya. Jadi ini Om Tanto, aku mau ngomong main Balibu itu gitu. Gimana, jadi Balibu itu kan sebetulnya kalau
ikutin pakemnya itu kan istilahnya di bawah 5 bulan ya. Ya sedangkan burung-burung untuk di gantangan sendiri pun mau kayak gimana bentuknya pun asal sayapnya utuh. Ada yang di atas 5 bulan. Ada yang di atas 5 bulan. Tapi gini, jadi kalau di aku sendiri nih, itu di usia taruhlah 6, 7 ke 8 itu pun juga secara birahi udah nggak stabil. Udah nggak stabil di situ. Ya kadang-kadang gini, ini kalau kebetulan aku juga breeding dan hobi main juga lah, seneng main ke lapangan. Itu kalau yang aku lihat itu ya bukan kita menjudgment orang yang istilahnya 5 bulan up, burung itu tua gini. Tapi sebetulnya di dalam arti kalau masih pemain yang wise gitu ya, yang dia bisa melihat dari titik mananya. Betul. Itu ada kelebihan dia. Kelebihannya apa? Pada saat burung umur segitu kok masih bisa main balibu. Secara birahi kan sebetulnya udah agak susah lah, entah nakal segala macam gitu. Ya mungkin itu sih kalau untuk pemain ini, untuk itu sama pemain lah gitu. Karena memang sebenarnya memang di kelas balibu sendiri singkatannya sudah jelas. Ya enggak Om ya? Balibu, bayi 5 bulan. Berarti up dari itu nggak bisa main seharusnya. Ya harusnya. Cuman kan lovebird ini nggak ada akte kelahirannya Om. Itu dia. Kalau ada akte kelahirannya mungkin tercatat gitu di catatan sipil lah baru. Nah, gue sendiri kan bergerak di bidang perlombaan burung di IO dan juga penjurian nih Om. Kadang-kadang dilema juga nih saat kita memvonis ini burung lo nih sudah up 5 bulan, sedangkan yang tahu hanya peternaknya ya nggak Om ya, dan yang di atas mungkin ya Om ya, ya kan. Kalau kita tahu nih peternaknya jelas tah netesnya kapan, kemudian ngelolosnya kapan, nantinya habisnya di 5 bulan kapan udah jelas tahu gitu. Cuma kan kadang-kadang si pembeli ini kan nggak tahu, pemilik ini pun juga nggak tahu ini umur berapa nih nantinya ke depannya kayak gitu. Akhirnya kan kita bikin patokan, ya sudahlah, yang penting satu sayap, ekor nggak ada yang lepas, bulu halus masih nggak ada yang lepas juga, belum ada sulaman, kita masih anggap balibu. Akhirnya begitu Om ya. Setuju nggak tuh Om kalau kayak gitu tuh? Ya kalau menurutku ya setuju aja sih. Soalnya kan pakem yang jelas pun belum ada. Betul. Untuk gimana mau dilihat kaki, mau dilihat suara. Sedangkan kalau burung-burung taruhlah PB biola itu secara suara udah pasti pecah. Udah pecah. Jadi nggak nutup kemungkinan kalau memang burung itu ya sebetulnya masih balibu, cuman karena suaranya pecah, kakinya udah kering, kan segala macam itu nggak patokan, ya mungkin sayap lah. Nah, kadang juga yang cemong pun juga 3 bulan yang kakinya udah nggak cemong lagi Om. Banyak ya yang banyak, gitu ya? banyak. Dan istilahnya aku masih belum percaya kalau misalnya burung di 2 bulan. Ya ini bicara medsos, medsos ya. Bicara medsos nih. Orang posting atau jual burung di 2 bulan, 2 bulan setengah dengan durasi yang ya 5 ke atas deh. Itu agak nggak masuk akal gitu. Memang bisa dibilang gue pemula gitu loh. Aku pemula gitu. Pemula cuman ngerasain burung ada fighternya, ada kayak itu udah 3 bulan setengah Om. Benar. 3 bulan setengah ke 4 bulan itu baru enak. Itu pun ini kebiasaanku aja ya. Itu pun jantannya. Betul. Kalau betinanya itu nanti di 4-5 bulan baru ada. Benar. Jadi gini, aku punya pengalaman betina-betina untulan yang akhirnya tak lepas gitu aja. Itu jadi moncer di orang. Karena itu gue bilang udah, aduh betina 4-5 bulan karena awalnya itu cuman untulan aja. Karena kalau aku main dominan jantan sih. Untuk babynya dominan jantan. Nah pas betina untulannya ini ada yang pengen dirawat di orang 5 bulan, 5,5 bulan, 6 bulan, itu baru ajib, baru enak. Benar. Saya setuju ini. Jadi gua sendiri juga waktu itu sempet lah main di balibu gitu kan. Karena waktu itu perdana balibu tuh lumayan juga tuh rame gitu kan dulu kan. Jadi memang bener Om. Gua sendiri dari mulai ternak sendiri ataupun beli, memang di umur segitu ya boro-boro buat ngekek kayak gitu ya. Buat mecah milet aja masih ada sedikit kesusahan payahan mereka gitu. Untuk kayak ke situ gitu. Untuk makan sendiri aja masih susah payah apalagi ngekek gitu. Itu kayak gitu tuh Om.
Ini kalau misalkan nih Om, teman-teman di YouTube ini pengen beli terahannya brandingnya dari Om Dika nih, ringnya namanya apa sih Om? Kusuma BF. Kusuma BF. Kusuma Breeding Farm. Oke, mantap. Ini kita udah ada webnya atau alamat medsosnya yang seperti itu ada nggak Om di sini Om? Paling di Facebook aja Facebook sih, aja aku ya? main Facebook. Di Kusuma BF ada, di Radika Kusuma ada. IG main nggak Om? IG main cuman jarang posting burung. Jarang posting ya? Ya, Lebih ininya ke Facebook. ke Facebook aja. Oke. Boleh disebutin nggak Om untuk Facebooknya biar teman-teman nanti tahu, biar bisa inbox-inboxan kayak gitu nggak? Misalkan, wah Om saya mau main ke rumah, mau pengen nih beli untuk terahannya, itu nama Facebooknya apa tuh Om? Kusuma BF aja. Kusuma BF. Kusuma BF atau nama saya Radika. Mm-mm. Radika T Kusuma, nanti di share di YouTube-nya Om Siap. Tanto. Nanti ada nih, kita cantumin Om ya. Siap. Oke. Kalau teman-teman pengen main ke rumah langsung nih Om, boleh nggak Om kira-kira Om? Boleh lah. Terbuka, Om, dengan ya, di sini terbuka, dengan Langsung senang milih hati. sendiri, Om, ya? Langsung milih sendiri, langsung Yang petel lolohan sendiri. ada? Yang lolohan ada. Yang udah makan sendiri ada, Ada. yang udah prestasi ada, Ada. komplit pokoknya. Komplit pokoknya. Yang masih angkrem pun ada Om. Yang Kalau- masih ya kalau mau masih nemesin angkrem sendiri, Om, ada. ya. Oke teman-teman, yang minat monggo silahkan nanti langsung inbox aja di Facebook ya, di Om Radika nantinya. Oke cukup ya Om ya dari kita ya. Siap. Oke di sini ada salam asik nih Om. Apa gimana tuh? Konslet masih asik friend. Oh gitu. Iya. Nanti kita ucapin bareng-bareng ya. Konslet Masih asik friend. Oke deh. Oke, salam dari kita. Konslet masih asik friend. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.